Halo Rovers, ketemu lagi di channel Erga Group. Di sini ada Daihatsu Ayla, tipenya adalah tipe tertinggi yaitu tipe R di tahun 2019. Di tahun itu tipe R adalah tipe tertinggi. Kalau tahun sekarang itu atau saat ini itu ada tipe R ADS. Kalau di tahun itu memang belum ada R ADS. Nah, kuncinya adalah memang seperti ini, belum keyless tapi sudah iMobilizer. Jadi ketika di lock dan kemudian ketika di unlock, jadi berbeda dengan yang tipe-tipe saat ini yang ada suara beep seperti itu. Tapi ini kuncinya seperti ini ya, dan ini kuncinya masih mulus banget tuh. Dari bagian ininya juga masih mulus ya. Yang ditusuk ini masih mulus semuanya. Ini masih berfungsi dengan baik, dan sekarang kita akan coba ulas singkat nih. Kita lihat dari tampak depan, samping, belakang, dan bagian interior. Nah, kalau dari tampak samping dulu nih ya, dari samping seperti ini. Samping kanan kita bisa perhatikan untuk pelek sendiri sudah menggunakan two-tone color. Pelek alloy two-tone color dengan desainnya kalau kita lihat ya, di sini model palang ya. Kayak kipas seperti ini dengan detail untuk ringnya 175/65R14. Untuk pengereman itu depan sudah pas cakram dan belakang memang masih tromol. Ini dari tampak samping. Dan bannya karena ini adalah mobcast show, artinya adalah mobil bekas, kita bisa perhatikan di sini. Untuk bannya sendiri masih masuk dalam kategori layak ya. Ini masih bagus, masih layak banget. Dan untuk tipe R, ini adalah tipe tertinggi, maka kita bisa perhatikan dari body kit. Ada body kit di bagian samping kanan maupun kiri. Dari samping sebelah kanan ini kita lihat ya, ada body kit di bagian sini, dan body kitnya juga ditambahkan dengan adanya rubber di bagian sini. Nah, ini gede body kitnya di samping kanan maupun kiri, sebelah sana juga ada. Nah, untuk di bagian sininya tidak ada emblem apapun, kecuali di sini ada dual VVTi. Kemudian di bagian spionnya ini adalah spionnya sudah retract, tapi belum auto retract. Artinya untuk pergerakan sudah electric retract ya, namun belum auto retract. Ketika dikunci dia belum bisa melipat sendiri. Dan ini juga sudah ada lampu di bagian sininya, walaupun memang masih bolam di bagian sini. Untuk warnanya adalah sewarna body. Juga ada di sini bagian stikernya, cutting stiker seperti ini bawaan pabrik. Kemudian di sini sudah mendapatkan talang air ya. Talang air juga ini adalah bawaan pabrik, dan kita bisa lihat di bagian sini ada detail islandnya. Ini ori bawaan pabrik sampai dengan saat ini juga masih utuh. Pilarnya sudah di blackout di bagian sini. Kacanya atau kaca filmnya di bagian sini warnanya ini lebih kedap, artinya lebih warna hitam banget, hitam pekat ya. Jadi pengguna di bagian dalam tidak terlihat. Nah, untuk daripada handle pintunya model cungkil seperti ini di tahun 2019. Kategorinya masih layak ya, secara garis besar di bagian kanan ini masih layak banget. Ban di bagian belakang juga masih benar-benar diandalkan ya, masih bisa, ini sangat layak banget di sini. Untuk pengisian fuel itu terletak di bagian kanan. Sampai di bagian bawah-bawahnya ini benar-benar masih oke banget lah ya, masih worth it. Kemudian kita akan beralih di bagian depan. Nah, dari sisi sebelah kanan ini memang ada sedikit ya, hanya sedikit seperti ini, tapi bukan penyok, melainkan ada beberapa caca yang mengelupas karena memang kena daripada pengisian aki ya. Jadi ada air aki yang tertumpah di bagian sini, tapi ini sangat gampang banget, tinggal dipoles saja udah beres. Kemudian di bagian depan kita bisa perhatikan di sini ya, dengan desainnya model seperti ini ya. Di bagian tengah itu ada logo Ayla yang model seperti A seperti ini. Karena di zaman itu adalah masuk di kelas LCGC, maka ada logo A di bagian sini. Kemudian secara garis besar di bagian lampunya sudah ada proyektor loh. Di sini juga disematkan ada proyektor. Di bagian kanan maupun kiri ini ada proyektornya untuk jarak dekat aja. Namun untuk di jarak jauh dia berada di bagian tengah. Di sini masih halogen warna kuning. Kemudian di bagian sininya ada chrome juga, ada chrome sampai di bagian sini ya. Chrome terus lagi ke sini, dan di sini juga sebenarnya ada lampu kota di bagian sini nih. Kita bisa lihat detail ya, di bagian sini itu ada lampu kotanya. Sampai dengan di bagian lampu sen di bagian sini. Nah, untuk lampu sennya ini memang masih bolam, dan ada fog lampnya juga. Karena dia adalah tipe tertinggi, ada fog lamp di bagian sini, halogen warna kuning. Dan di bagian tengah ini ada DRL, dua buah DRL sudah LED. Ini DRL1, DRL2 ini sudah LED semuanya. Di bagian tengah ada plat, yang artinya ini warnanya putih. Dari segi perpajakan, urusan administrasi, ini benar-benar semuanya masih hidup semuanya ya. Pajaknya hidup, ini benar-benar masih baru, bahkan kita bisa lihat di sini nih. Ini masih baru ya. Jadi kalau Anda beli ini masih lama banget ya durasi perpajakannya. Dan di sini ada aksen chrome yang besar di bagian grill depan ini. Yang ditutupi memang ada platina, sebenarnya adalah chrome. Di sini juga ada chrome yang menjadi satu kesatuan dari lampu terus ke sini, kemudian sampai di logo Ayla-nya. Kalau yang ini adalah yang istilahnya hanya kotor aja, tinggal dibersihkan gampang ya. Tidak ada di sini kalau kita lihat ya, tidak ada yang celah-celah atau penyok dan sebagainya. Bahkan di bagian bawah ini juga tidak ada penyok sama sekali ya. Di bumper depan ini benar-benar masih oke banget. Dan di bagian atasnya di sini sudah ada kaca filmnya juga. Kalau dari Daihatsu itu biasanya kalau kita lihat ya Wincos atau 3M dan sebagainya. Tapi di sini memang tidak ada tulisannya. Ini nih dia, kalau kita lihat ya ada Lumar. Yang intinya di bagian depan sudah ada kaca filmnya juga. Ini memang lebih kedap di bagian kiri. Kalau bagian kanan ini, bagian depan maksud kami ini juga tetap kedap, cuman lebih pekatnya itu di bagian kiri.
maupun di bagian kanan tadi. Nah, di sini kalau untuk tipe R pada saat itu di sini ada antenanya itu di bagian ini ya. Antenanya short pull model tarik seperti ini. Memang belum menggunakan antena shark fin di bagian atasnya. Nah, di bagian kanan di sini juga ada dual VVTi sama persis di bagian kiri tadi. Sama peleknya. Kemudian di sini juga ada body kit. Ini masih mulus semuanya, tidak ada yang lecet-lecet ya. Ini benar-benar masih mulus. Body kitnya ada rubbernya juga, jadi lebih kokoh. Dan untuk di bagian dalam atau interiornya kita bisa perhatikan ya. Dengan model bukanya seperti tadi, remote-nya itu sama ya dengan yang tipe-tipe saat ini. Model seperti ini ya, kecuali yang tipe keyless, model cungkil. Dan di bagian interiornya, kalau kita lihat dari door trimnya pada saat itu memang belum menggunakan soft touch. Materi soft touch di sini tidak ada, tapi di sini ada kayak model kain ya di bagian sini, warna merah plus warna hitam. Kemudian di bagian sini juga ada cup holder, satu buah cup holder. Di sini hanya kotor aja, tidak ada yang kerusakan sama sekali, masih oke punya. Dan seluruh daripada joknya ini sudah dilapisi kulit. Penumpang depan, kemudian di bagian belakang semuanya sudah ada lapisan kulit ya, full lapisan kulit. Jadi kalau Anda mau buka, ini masih benar-benar mulus bawaan pabrik. Nah, ketika masuk ke dalam sini ya, ini sudah kita set dengan tinggi kami di 168 cm. Ini masih sangat cukup enak. Ini yang kebetulan adalah tipenya di tipe manual. Tipe manual 5 percepatan. Secara garis besarnya dashboardnya seperti ini ya, dashboardnya itu warnanya hitam semua. Cuma ada beberapa kayak di sini nih ada material grey-nya ya di bagian covernya ini. Head unitnya ada covernya, warnanya adalah warna grey. Sampai di bagian putaran AC di bagian sini. Nah, harus kita colok seperti ini ya modelnya karena belum menggunakan keyless. Nah, di bagian setirnya ada beberapa tombol. Di bagian sini adalah tombol untuk yang istilahnya ini ya, kalau kita lihat ya, mode daripada head unit, dari volumenya untuk mengecilkan maupun membesarkan juga ada beberapa di sini ya modenya. Dan di sini desain daripada head unitnya ini adalah bawaan pabrik. Ini bukan yang istilahnya ditambahkan sendiri, asli bawaan pabrik. Cuma ada sedikit aja di bagian sini ada sedikit tambahan ya. Ini kayaknya dilem nih ya dari si ownernya supaya tidak gerak-gerak aja. Untuk ventilasi AC, di bagian atas ini ada 2 buah kisi AC, kemudian di bagian ujungnya bulat seperti ini. Sama di bagian sana dan dengan adanya ring chrome di bagian sininya. Nah, di sini tadi kita sudah jelaskan bahwa dia adalah electric mirror. Jadi spionnya itu bisa dilipat menggunakan sistem elektrik. Seperti ini contohnya. Kita pilih R maupun L-nya ya, artinya kiri maupun kanan, baru dia akan bergerak. Tapi belum auto retract. Kalau auto retract ketika dikunci maka akan melipat sendiri. Tapi yang jelas ini sudah electric mirror. AC dengan putaran seperti ini ya, arah semburannya memang tidak ada karena zaman itu ya. Yang paling terpenting adalah kondisinya. Dan kami rasa Anda sudah tahu semua daripada spek unit daripada Ayla R tahun 2019 ini. Ada di sini ada airbag, kemudian di sini juga disematkan ada airbag di bagian setirnya dengan aksen chrome, logo di bagian sini. Nah, bagian atasnya semuanya masih mulus semua, tidak ada yang lecet-lecet ataupun rusak, hanya kotor sedikit aja. Ini benar-benar masih mulus ya. Warnanya ada beige, di bagian sini pegangan tangan ada. Kemudian di sini ada penyimpanan tertutup juga, ya kan? Kemudian di bagian bawah ada 2 buah cup holder. Kemudian di sini transmisi tadi ada parking brake manual. Kemudian di sini ada armrest juga, ada penyimpanan pula. Nah, ini kondisi di bagian driver ya. Kalau kita sebagai penumpang kita bisa lihat ya. Tinggi yang sudah kami set di 168 cm. Kemudian kalau kita duduk di bagian belakang dengan tinggi 168 cm ini masih benar-benar kategorinya luas banget ya. Ini kalau kita lihat masih ada 2, 3, kurang lebih ada 3 jari lagi. Dilengkapi juga ada seat pocket atau kantong kanan kiri juga ada. Kemudian di bagian sini tipe R itu ada 2 buah cup holder di bagian sini ya. Nah, di sini ada 2 buah cup holder. Kemudian safety belt-nya di bagian depan memang modelnya adalah model fix. Dan di bagian belakang juga disematkan ada 2 buah headrest. Jadi kalau ada 2 buah headrest memang lebih tepatnya 2 orang, tapi 3 orang ini masih bisa. Jadi ini benar-benar luas ya di bagian belakang. Kemudian headroom-nya juga atau bagian kepala ini masih luas juga. Dengan tinggi kami di 168 cm. Pas aja lah kategorinya, tidak begitu yang sempit banget dan nyaman. Artinya sekali lagi untuk spesifikasi daripada Ayla tipe R Anda sudah tahu semua. Untuk dari tampak belakang kita bisa lihat ya, masih benar-benar mulus semuanya. Dari bagian atas kita lihat dari spoilernya juga. 2019 Ayla tipe R tipe tertinggi sudah mendapatkan spoiler dilengkapi dengan high mount stop lamp. Ini sudah LED di bagian sini. Memang belum ada defogger. Ini kaca belakangnya lebih pekat ya. Jadi pengguna di bagian dalam tidak akan terlihat dari luar. Wipernya modelnya panjang seperti ini, model hybrid wipernya. Dan di sini juga kalau kita lihat ya, di bagian sini ada genuine protection, ini bawaan langsung daripada Daihatsu-nya. Karena ini adalah tangan pertama. Logo Daihatsu di bagian tengah gede, kemudian di bagian kanannya ada Ayla 12 R, artinya 1200 cc, tipenya ada tipe tertinggi R. Dan model lampunya ini kami yang sangat suka di bagian sini ya, karena ini sudah LED.
Baik lampu mesin sudah LED, kemudian lampu rem LED. Namun memang ini hanya variasi aja. Tapi gampang ya maksud kami kalau kami ini akan modif ya. Jadi lampu sen di bagian sini ini sangat gampang banget. Dan lampu sen itu di bagian bawah sini, kemudian lampu mundur di bagian sini. Memang ini masih boleh ya untuk keduanya lampu di bagian sini. Kemudian di bagian bawahnya juga kita lihat ya. Bumper belakang ada reflektor yang juga cukup panjang di bagian sini. Ada ornamen seperti ini. Ini bagus karena reflektornya masuk ke dalam. Jadi yang tidak keluar, kalau keluar pasti akan kena benda atau apapun maka gampang pecah. Kemudian di bagian tengah ini lubang untuk daripada platnya sangat gede banget ya. Dan platnya modelnya masuk ke dalam juga, bukan yang terlihat di bagian luar. Kalau di bagian luar seperti ini maka gampang terkena benda atau apapun dan lecet juga. Lampu plat juga ada di bagian bawah ini ya. Ada dua lampu plat di bagian sini. Maksud kami ini memang masih bolong semuanya. Sensor parkir aja, tapi memang untuk sensor parkir itu tidak disematkan kamera mundur di tahun 2019. Dan ada cutting muffler yang memang sudah bawaan pabrik di bagian sini. Di sini juga dilengkapi Proterra Protection ya, ini standar daripada Daihatsu. Dan untuk membuka daripada pintu bagasi belakang, ini menggunakan kunci memang ya, belum yang model tombol elektris atau ada handle-nya. Jadi di kuncinya seperti ini, yang tadi kita colok kemudian putar ke kanan, lalu kita tarik di bagian sini yang model cowakannya. Dan di bagian dalam kita bisa lihat ya, di sini ada tray yang bisa juga ditaruh buat tisu, mungkin mainan anak dan sebagainya. Ini masih bisa lihat, dan di bagian bawah ini supaya aman, artinya kalau ada benda apapun di bagian bawah tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki niatan tidak baik. Dan di sini bagasinya kategorinya cukup besar, walaupun memang tidak terbesar di kelasnya. Bagasi cukup besar ya, bagasi belakang dilengkapi kargonet, ini bawaan daripada Daihatsu pasti dapat. Kemudian di bagian bawahnya ini juga masih ada tempat penyimpanan untuk ban serepnya, walaupun memang di sini kalau kita lihat adalah peleknya pelek kaleng. Tapi ini sudah bawaan pabrik dan bahkan ini belum pernah terpakai kalau kita lihat ya, tuh belum pernah terpakai, masih mulus banget space tire-nya. Dari ruang mesinnya kita bisa lihat di sini hanya sebuah kotor aja, jadi bukan ada kerusakan atau hal apapun, tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir juga ya, karena ini adalah unitnya di DA yaitu di Kalimantan Selatan, aman di sini terhadap banjir dan sebagainya. Secara garis besar di sini kalau kita lihat ya hanya kotor aja dari ujung sini sampai dengan di bagian sini. Di sini juga sudah disematkan ada peredam di bagian kap mesinnya ya. Tipe R sudah ada peredamnya. Akinya di bagian sini ini aki kering, aki basah maksud kami, dan ini memang akinya baru diganti. Karena ketutup ya. Di sini adalah akinya aki basah, tapi ini adalah baru dilakukan penggantian. Jadi ketika Anda memiliki unit ini atau berminat benar-benar sangat puas ya, akinya baru diservis, kemudian surat menyuratnya juga baru aja dihidupin ya kan. Kemudian di bagian sini juga ada covernya, yang lebih rapi di bagian sini ya, karena tipe R. Jadi sekarang garis besarnya 1200 cc-nya, dual VVT-nya tidak pernah ada kendala sama sekali. Nah kesimpulannya ketika Anda berminat dengan unit ini, platnya adalah plat DA Kalimantan Selatan, unitnya tidak ada minus. Artinya tidak ada minus itu hanya sedikit lah, seperti ini aja, baru sedikit, tidak yang signifikan banget. Dan pastinya kami pastikan Anda ketika unit ini di tangan Anda benar-benar akan terpuaskan. Sekali lagi jika Anda berminat dengan unit ini, langsung aja klik aja di deskripsi, ada kontak daripada owner dari Ayla 2019, tipenya adalah tipe R. Mudah dan manfaat dengan video ini, sampai ketemu waktu, salam RK Group.